laki-laki bernama Richard the Lionheart. Richard berhati singa. Dengan kekuasaannya, dengan pasukan tentaranya, menyeberang dari Eropa, Inggris menuju Palestina. Dia mau merebut Palestina. Rupanya takdir berkata lain. Dia sakit, dia demam malaria. Akhirnya dia berada di kemah, menggigil kedinginan. Tiba-tiba di tengah malam datang seorang laki-laki, pakai baju hitam, kepalanya tertutup, wajahnya tertutup. Penjaga dia lewati sampai di kemah Richard the Lionheart, masuk ke dalam kemah dan kemudian bertatap muka langsung dengan si Richard the Lionheart. Laki-laki itu berkata, "Hai Richard, seandainya aku mau membunuh kamu, aku tinggal mencabut pedangku dan aku akan membunuhmu. Kau mati, Richard." Laki-laki itu siapa? Laki-laki yang penuh dengan keberanian. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Orang barat tidak bisa menyebut Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka menyebutnya Sultan Saladin. Saladin artinya Salahuddin. Alauddin Aladin. Salahuddin Saladin. Abdul Somad Somaj. Aku adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Aku datang bukan mau membunuhmu. Aku berani, aku jantan. Tapi kalau kita berperang, kalau berhadapan berdua, lalu untuk apa Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke kemah? Dia mau datang memberikan obat karena melihat sebagai sesama manusia. Itu yang membuat Richard the Lionheart malu. Kenapa? Karena kalau Salahuddin Al-Ayyubi mau membunuhnya, dia sudah lama mati di dalam kemahnya itu. Dia pulang dengan rasa malu, dia pulang dengan tidak berdaya. Akhirnya yang menguasai Palestina siapa? Yang menguasai Palestina adalah umat Islam. Yang merebut Palestina itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan dia orang Kurdi. Salahuddin Al-Ayyubi Al-Kurdi, orang Kurdi. Muhammad Al-Fatih At-Turki. Dan insya Allah yang akan merebut Palestina itu yang ketiga, Ad-Durji, orang Durjan. Amin. Orang Arab pernah, Umar bin Khattab Al-Qurashi, orang Arab. Al-Kurdi, orang Kurdi. Turki, Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid mempertahankan Palestina, mau dibayar dengan satu koper uang emas. Datang seorang Yahudi bernama Theodor Herzl. Ini kami bayar emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang direbut dengan tetes darah dan air mata tidak layak untuk dibayar dengan emas. Saya tidak akan menjual Palestina. Rupanya orang Yahudi sakit hati. Mereka gulingkan Sultan Abdul Hamid tahun 1924. Hancur kekuasaan Islam di Turki. Hartanya dirampas, raja diusir, sultan dihilangkan oleh seorang laki-laki bernama Mustafa Kemal Atatürk. Lalu kemudian umat Islam lemah, tak berdaya, tak punya kekuasaan. Umat Islam menjadi negara-negara kecil. Dulu kalau ada umat Islam yang diganggu, ada seorang raja, seorang sultan yang berkuasa. Tapi ketika dia sudah menjadi kecil, tercabik-cabik, persis dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu nanti di akhir zaman seperti makanan di meja makan yang diperebutkan. Ada yang menarik kakinya, ada yang menarik kepalanya, ada yang menarik dadanya, ada yang menarik sayapnya. Persis seperti makanan di atas meja makan, diperebutkan. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu jumlah kami sedikit? Bal antum katsirun. Kamu banyak. Lakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian seperti buih di tengah lautan. Bagaimana buih di tengah lautan? Dipukul ombak, dihempas gelombang, dihembus angin, tak bermakna, tak ada kekuatan sama sekali. Mudah-mudahan ramainya kita ini punya kekuatan, insya Allah. Amin.
Siap ke Palestina? Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belum mampu untuk menolong Palestina. Tapi kalau ulil amri pemimpin kita mengatakan kita buka pintu jihad, kita akan berangkat, kita daftar, maka kita akan mendaftar untuk menolong, membela saudara kita insyaallah. Takbir. Seandainya kita hidup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kita tidak dituntut di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak ikut berjuang di Palestina? Karena Salahuddin Al-Ayyubi sudah membebaskan. Seandainya kita hidup di zaman Umar bin Khattab, kita tidak dituntut. Kenapa kamu tidak berjuang? Karena sudah ada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kita ditakdirkan hidup di tahun 2025. Jangan salahkan takdir, jangan salahkan ustaz. Saya nggak mau juga jamaah ini menyalahkan. Ya salah ustaz, ya salah Allah ustaz. Allah pula disalahkan. Kenapa saya hidup tahun 2025? Kalau saya hidup di zaman Salahuddin, saya ikut tentara Salahuddin? Belum tentu. Kalau saya hidup zaman Nabi, saya bisa ikut Nabi? Belum tentu. Bisa jadi ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Insya Allah kita yang selalu bersama dengan ulama, al-ulama warasatul anbiya. Insya Allah kalau kita bersama dengan para kiai, dengan para ulama, anak-anak kita di pondok pesantren ditanamkan keberanian. Tapi beraninya dalam apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang buat mungkar. Siapa orang yang paling lemah? Orang yang paling lemah as-sakitu 'anil haq. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran itu adalah setan akhras, setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Setan bisu karena diam melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, dengan tangan. Bapak Kades, peraturan desa, tidak boleh judi, tidak boleh laga ayam, tidak boleh perselingkuhan, tidak boleh jual khamar. Ulama dengan lisannya nahi mungkar. Kira-kira ini kira-kira. Ibu, saya boleh nanya? Bapak, saya boleh nanya? Jawab jujur ya. Jangan dalam hati, dengan lisan. Antara saya dengan Pak Nur Kholis, Nur cahaya, Kholis ikhlas. Nur Kholis cahaya yang ikhlas. Pak Nur Kholis polisi. Saya berdakwah dengan lisan, dengan sound system. Pak Nur Kholis enggak berdakwah dengan lisan, dia cukup diam saja. Mana yang lebih ditakuti masyarakat? Dakwah Abdul Somad atau dakwah Pak Nur Kholis? Saya melarang orang jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan makan riba. Emang masalah buat lo? Orang nggak takut sama saya. Tapi Pak Nur Kholis nggak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar. Dia cukup dengan seragamnya dan pistolnya. Kalau ada anak muda yang main judi online, silakan main. Saya tangkap kamu. Maka dakwah tidak hanya dengan fatwa, dakwah tidak hanya dengan tausiah. Apapun posisi kita, pakailah untuk menegakkan kebenaran, menumpas kebatilan, dan memberikan kedamaian. Itulah tausiah pada petang hari ini. Dan selama tausiah, rasanya inilah tausiah yang paling panjang dari siang sampai ke malam. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa tilam. Sudah lama Abdul Somad ceramah, hari ini dari siang sampai malam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota dewan berdakwah dengan apa? Dengan perda, peraturan daerah, APBD, bantu pondok pesantren. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Jadi bupati, gubernur, menteri, presiden keluarkan perpres, peraturan presiden, perbuk, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur. Tidak boleh jual khamar, tidak boleh ada lokalisasi,
tidak boleh ada zina. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Pakai jabatan kekuasaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ujung jari, tinta dan pena pakai untuk menolong agama Allah. Karena sampai masanya nanti ketika kita mau berbuat tapi seragam sudah ditarik negara, pistol sudah diambil pemerintah, jabatan tidak lagi ada. Ketika itu kita sudah berada di ruang ICU. Judul lagunya Setengah Nafasku Pergi. Waktu itulah mau berdakwah. Ustaz Abdul Somad, apa yang bisa saya lakukan? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ada masuk pertanyaan WhatsApp ke HP Ustadz Somad dari masyarakat Durjan. Kenapa masyarakat sekarang ini banyak yang bertikai, yang satu begini, yang satu begono. Akhirnya kami masyarakat ini bingung Ustadz Abdul Somad. Bingung karena nggak ngaji. Kalau ngaji, mondok dengan kiai pasti nggak bingung. Khilaf fikih. Yang satu, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang satu, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang satu lagi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bingung kami Pak Ustaz. Yang satu nggak pakai bismillah, yang satu bismillahnya berbisik, yang satu bismillahnya keras. Terus saya nggak sholat. Makanya ngaji. Kalau ngaji sama Kiai Dr. Ahmad Fauzi Tijani dengan para kiai, para alim, para ulama, nanti akan diberikan kitab 4 mazhab ditulis oleh Imam Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang bismillahnya sir, mazhab Hanafi dan Hambali. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanafi dan Hambali. Kalau bismillahnya nggak ada, nggak ada bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mazhab Maliki. Kalau bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim, mazhab Syafi'i. Tapi kita di Nusantara, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Patani Thailand Selatan, Moro, kita semua mayoritasnya mengikut mazhab Imam Syafi'i. Siapa ulama Madura yang lama di Makkah? Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, mazhabnya Syafi'i. Setelah itu siapa muridnya? Hadratul Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Sampai ke Makkah, pulang, mazhabnya Syafi'i. Tapi sekarang Pak Ustaz, kok di Saudi Arabia itu waktu kita sholat di sana, waktu umrah, bismillahnya sir? Itu sejak 1924 King Abdul Aziz menguasai Saudi Arabia. King Abdul Aziz mazhabnya Hambali. Itu Pak Ustaz tetangga saya. Itu mazhab apa? Itu bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hanafi. Mazhab apa? Mazhab Valentino Rossi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ngaji, insya Allah nggak bingung. Kenapa? Karena dia ngerti masalah khilafiyah. Datang orang menghadap Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad, ya, saya sudah berzina, mohon maaf. Lalu kemudian saya bacakan ayatnya, Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Lalu saya minta cambuk, carikan saya cambuk. Cambuk mana Pak Ustaz? Cambuk sapi. Lalu kemudian saya cambuk dia 100 kali.
Sore-sore langsung saya dipanggil sama Kapolsek. Ditangkap. Kenapa? Karena sudah menganiaya orang. Kenapa hukum hudud dan hukum itu tidak bisa qisas dilaksanakan? Karena kita tidak ada perangkatnya. Perangkatnya tidak ada. Datang orang yang sudah menikah. Kalau diterapkan asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia berzina, farjumuhumal battah, rajam sampai mati. Oh, kita tadi azan asar berkumandang, jamaah tetap menunggu Ustadz Somad. Ini kalau tausiah dilanjutkan, nanti jamaahnya enggak sholat asar, ditanya sama malaikat, kenapa enggak sholat asar? Karena Ustadz Abdul Somad. Jadi menjelang matahari tenggelam, kita nanti pulang sempatkan sholat asar. Loh, Ustadz enggak sholat asar? Sudah jamaah takdim. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tadi saya mulai jam 4.15, sekarang sudah jam 5.10. Jadi